Berapa ini? Motor ya? Ini satu. Seorang buronan begal sadis ditangkap di rumahnya di Desa Banjaratu, Kecamatan Way Pengebuan, Lampung Tengah, Senin siang. Tersangka bernama Nyoman Jali, berusia 35 tahun, ditangkap saat sedang tidur. Polisi menggeledah seluruh ruangan rumahnya. Polisi menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan satu butir pelurunya di dalam lemari pakaian. Ini bandul. Nah, ini bentuknya. Ya ini bentuknya aja, tapi ini iya, bukan peluru ini, nah, pegang. Iya, tapi ini bukan ini. Tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara terkait pembegalan dan pencurian motor. Modus yang digunakan tersangka mengadang korban di jalan sepi dan mencuri motor di halaman rumah. Di Gunung Sugi, Terbanggi Besar, dan beberapa tempat di polsek lainnya. Nyoman Jali ini adalah pelaku residivis yang sudah keluar masuk kurang lebih 3 kali dalam catatan kami di LP, dan ini sudah keluar melakukan lagi. Spesialis curat anggaran. Oke. Pelaku ini kalau beraksi sendiri atau ada rekan lain, Bang? Ya, kadang dia sendiri, kadang juga dia berdua dengan teman. Polisi menyita 1 unit motor bodong diduga hasil dari kejahatan tersangka. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang teman tersangka dan penadahnya. Tersangka terancam 9 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Nasib malang dialami bocah laki-laki berusia 10 tahun berinisial RS, warga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Korban dilarikan ke rumah sakit oleh tim Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung setelah menderita luka sayatan di bagian kaki dan tangannya. Ironinya, pelaku penganiayaan diduga ibu kandungnya berinisial EW. Korban dianiaya dengan silet oleh ibunya. Penganiayaan tersebut dipicu karena uang setoran korban dari menjadi juru parkir di salah satu minimarket di Jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara tidak mencapai target Rp200.000 per hari. Korban kini berada di rumah aman Bandar Lampung. Ya, jadi tepatnya tanggal 17 yang lalu kami bersama dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung ya melaporkan seorang ibu kandung dari anak ya usia 11 tahun ya. Usia 11 tahun, inisial R atau alias A, yang menderita ya siksaan fisik dari ibu kandungnya untuk mendapatkan sejumlah uang ya. Jadi tiap hari dia itu ditarget untuk mendapatkan uang sebanyak 200.000. Kasus ini mencuat setelah ada warga yang melaporkannya ke Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung pada hari Kamis lalu. Saat itu korban dianiaya oleh pelaku di depan minimarket. Dia ini sebenarnya bukan parkir sih sebenarnya. Kamis dari awal pas pergi pertama 24 jam. Begitu dia ujung-ujungnya dia parkir. Suruh rumahnya. Dari hasil parkir itu. Nah, jadi dia kekurangan, kulit terus setiap hari. Dia parkir berapa bulan? Jadi pertama dia udah setahun di sini. Saya hitung udah setahun di sini dia parkirnya. Dia sekitar umur berapa sih, Bang? Baru umur 9 tahun ya kayaknya ya. Iya, 9 tahun. Enggak apa? Berarti kemarin terakhir dipukulin itu siapa yang ngamanin dia? Ada yang ngamanin itu yang terakhir itu si yang kerja di Sepa itu manggil saya kan. Oh iya. Jadi dia tiba-tiba dia nangis anak kecil itu sampai luka dia ininya. Kata terus saya bilang udah laporin aja Jel, kasihan takut nanti ada apa-apa nanti. Senin siang kesehatan korban sudah membaik di rumah aman Bandar Lampung. Menurut tim LPA Bandar Lampung, pelaku telah ditangkap polisi Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sopir truk yang kabur usai menabrak pemotor hingga meninggal dunia akhirnya ditangkap jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu Senin siang. Tersangka bernama Asep Sukardi berusia 46 tahun, warga Pagelaran, Pringsewu. Tersangka mengaku kabur karena takut dipukuli warga. Setelah kecelakaan itu, tersangka berpindah-pindah tempat dan mengaku belum ada niat menyerahkan diri ke polisi.
Tersangka mengganti warna cat mobil untuk menghilangkan jejak. Polisi bisa mengungkap kasus tabrak lari itu dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Tersangka ini dengan kendaraannya, sebenarnya dia mengetahui bahwa kendaraan yang dikemudikannya dia sudah mencelakakan orang. Namun karena dia merasa panik dan takut diamuk massa, dia melarikan diri. Dia tidak mencoba membantu korban ataupun menolong, tapi dia melarikan diri. Kecelakaan itu terjadi pada 4 Februari lalu di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Fajarisuk, Pringsewu. Kecelakaan menewaskan seorang mahasiswi bernama Angela Yesa. Korban meninggal saat dibonceng ayahnya yang kemudian tertabrak truk yang dikemudikan tersangka. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Harga sejumlah sayur di Pasar Tulang Bawang mengalami kenaikan, seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjaragung pada Senin pagi. Salah satu yang harganya naik adalah terong. Kini harga komoditi itu Rp7.000 per kilogram, naik Rp2.000 dibanding pekan lalu. Para pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab kenaikan harga sayuran, termasuk terong. Namun diduga karena belum masuk musim panen dan pasokan dari petani menipis. Saat ini dari buah sayur ini seperti apa, Bu? Ya sebenarnya sih agak normal sih, agak standar harganya. Tinggi ya enggak, murah ya enggak, standar lah. Untuk harga gambas dan pare sendiri berapa ya, Bu? Kilonya? Per kiloannya sekitar 1.500 2.000 lah. Kalau ngecer ya sudah 2.000, kalau ngecer 1.500 ribuan. Ada kenaikan nggak, Bu, dari harga sayur mayur ini, Bu? Ada sih kenaikan, ada sayurnya agak naik harganya. Ini berapa? Ya sebab pakai terong hari ini kan agak naik. Biasanya kan 5.000 harganya 7.000. Harga sayur mayur itu standar, Mas, ya nggak mahal ya nggak murah. 5.000, Bu. Untuk harga kacang, bayam dan ini seperti apa, Bu, saat ini? Turun sekarang, kangkung bayam turun. Anehnya sebelah kimu kawane, kakak enak gue ingin gantek. Ya kalau bisa harga itu standar aja, jangan terlalu melambung tinggi, ya jangan terlalu rendah, kasihan petaninya. Harga sejumlah sayur mayur lainnya masih stabil, seperti bayam, kangkung, gambas, dan beberapa lainnya. Para pedagang meminta pemerintah membantu menyetabilkan harga sayuran, apalagi menjelang bulan puasa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.